1000 kekacauan, kontradiksi antara ayat-ayat Al-Quran dengan sejarah, dengan teknologi, dengan kemajuan zaman, kontradiksi Al-Quran dengan Alkitab, kontradiksi Al-Quran dengan hadis, dan cerita-cerita yang lain. Sehingga ini penting untuk saya sampaikan kepada halayak ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pila, masih ingatkah tentang sosok ini? Ya, siapa kalau bukan Syafiuddin. Syafiuddin kembali membuat sebuah video yang menyatakan bahwa dia mengusulkan untuk menghapus ayat Al-Quran karena itu ngaco dan tidak sesuai dengan apa yang dikisahkannya, baik itu doktrin segala macam. Doktrin itu tidak ada di dalam Al-Quran, Udin, adanya di kitab Anda. Adanya ada di mana, teman-teman? Kalau doktrin itu, kita akan simak ya, sahabat-sahabat, sampai kita reaksi. Di mana yang dikatakan Udin itu harus diganti atau dihapus? Jangankan dihapus ya, Allah sendiri menantang, buatlah seperti Al-Quran, semisal 1 surah aja, dan surah yang terpendek adalah An-Nasr, Al-Asr, yang sama persis seperti di Al-Quran, niscaya tidak akan mampu. Ini mau dihapus, mikir Udin, ayo mikir. Di dalam Al-Quran itu yang saya minta salah satu ayat untuk dihapus karena ngaco dari sejarah, kemudian doktrin yang dibuat oleh Islam itu sendiri. Quran surat kedua ayat 917. Udin, Al-Quran itu tidak mengenal doktrin, Udin. Al-Quran itu tidak ada doktrin. Yang ada doktrin itu di Bible, ya. Al-Quran itu sesuai dengan sejarah. Sejarah apa yang kamu mau? Pasti ada turunan ayatnya, ada asbabun nuzulnya. Nah, di sini juga udah balelol ya, menyebutkan surah kedua ayat ke-91 apa 97 ya, teman-teman. Biar nggak salah untuk direaksi, kita dengarkan lagi ya. Dari sejarah, kemudian doktrin yang dibuat oleh Islam itu sendiri. Quran surat kedua ayat 917. Katakan Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang terdahulu, yaitu kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Itu Arabnya. Iya, sahabat Pila, dimanapun sahabat Pila berada, di sini Udin mengambil salah satu surah dalam Al-Quran
yakni surah Al-Baqarah ayat ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man kana aduwwan lil Jibril fa innahu nazzallahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita bagi orang-orang beriman. Di sini kita bisa lihat ya, Udin ini mau mencoba memplesetkan satu buah ayat dalam Al-Quran karena ini katanya tidak sesuai dengan apa kisahnya atau doktrinnya, gitu loh. Padahal kita sudah jelas, yang di sini yang dimaksudkan oleh Allah menjadi musuh daripada Jibril itu atau Rohul Kudus ya, karena Jibril itu adalah Roh Kudus, sama seperti itu. Nah, kok bisa Jibril itu Roh Kudus? Nanti kita akan dengar apa yang dikatakan oleh Bang Yonatan Nandar tentang hal ini ya, kayak gitu. Jadi tidak ada beda-beda antara Roh Kudus terus Jibril, itu tidak ada. Bahkan Bang Yonatan Nandar sendiri mengatakan bahwa Jibril itu berasal dari dua suku kata. Seperti apa pernyataan daripada Bang Yonatan Nandar? Kita akan simak bersama-sama. Gabriel itu bahasa Ibrani, teman-teman. Terdiri dari dua kosakata. Yang pertama Gebra, yang kedua El, digabung jadi Gabriel. Gebra artinya adalah perisai. Gebra artinya adalah pelindung. Gebra artinya adalah penolong. El, Allah. Jadi secara harfiah nama malaikat Gabriel itu adalah pelindung Allah, perisai Allah, yang ditugaskan di dalam agama Yahudi maupun di dalam agama Kristen adalah sebagai pembawa kabar gembira. Lebih kurang begitu. Kenapa ayat ini harus dihapuskan? Karena kenyataan. Apakah Jibril itu adalah Roh Kudus? Roh Kudus itu apakah Jibril? Karena Al-Quran menggunakan dua ketentuan aneh. Nah, saya ketemu juga ayat yang lain bahwa Tuhannya Musa itu sama dengan Tuhannya Muhammad. Maka Rabbul Alamin mendatangi Musa itu pada sebatang pohon, yakni Rabb Jibril Namus Al-Amin. Iya, lagi kan? Udin lagi memelintir masalah soal nama. Seperti kita ketahui sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, bahwasannya malaikat Jibril itu memiliki beberapa nama ya, atau memiliki beberapa panggilan. Dan nama malaikat, salah satu malaikat yang disebutkan secara langsung namanya dalam Al-Quran atau penyebutan nama malaikat Jibril, salah satunya ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 97, ayat 87, dan surat At-Tahrim ayat 4. Jadi malaikat Jibril ini secara terang benderang disebutkan Allah tadi yang dibawakan oleh Udin di awal ya, itu merupakan salah satunya. Dan ini Udin juga mengatakan bahwa standar ganda Allah ini standar ganda karena ketika menemui Musa itu mengatakan Rob Jibril Ruhul Amin. Padahal
malaikat Jibril sendiri memiliki beberapa nama atau memiliki sebutan lain. Yang pertama, malaikat Jibril itu memiliki nama lain Ruhul Kudus atau Ruh Al-Kudus atau Ar-Ruh, adalah nama lain yang disematkan kepada malaikat Jibril. Di mana di Al-Qur'an Ruhul Kudus ini disematkan ke malaikat Jibril? Sahabat semua, tertuang dalam surah An-Nahl ayat 102. Ya. Itu yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, Ruhul Jibril menurunkannya Al-Qur'an dari Tuhanmu, baik dengan yang hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk, serta kabar gembira bagi orang-orang muslim yang berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qul nazzala ruhul qudus mir rabbika bil haqqi. Itu ya ayatnya. Lalu yang kedua, di mana lagi nama Ruhul Kudus disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ada dalam surah Al-Qadr ayat keempat, yang artinya pada malam itu diturunkan para malaikat dan ruh malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Yang Tanzilul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Ini dalam surah Al-Qad ya. Tanzilul malaikatu, itu warruhu fiha, dan katakan ruh di sana. Nah, melalui tafsir Ibnu Katsir ini, ayat ini menerangkan bahwa malaikat Jibril bertugas atas izin Allah untuk menurunkan Al-Qur'an sekaligus ketetapannya di Lauhul Mahfuz. Maka akan lengkap, akan berkaitan apa yang dikatakan Bang Yonatan Nandar dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Lalu yang kedua, malaikat Jibril ini dikatakan Ruhul Amin atau Ar-Ruh Al-Amin, yang merupakan nama lain yang diberikan Allah kepada malaikat Jibril. Di mana di dalam Al-Qur'an disebutkannya bahwa Ruhul Amin ini disematkan untuk malaikat Jibril. Sahabat-sahabat semua bisa lihat di surah Asy-Syu'ara, bukan ya, maaf. Surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Yang artinya, sesungguhnya Al-Qur'an benar-benar diturunkan Tuhan alam semesta. Al-Qur'an diturunkan ke dunia oleh Ruhul Amin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazzala bihil ruhul amin. Nah, itu bunyi ayatnya. Jadi dalam dalam tugasnya malaikat Jibril ini untuk mengantarkan wahyu gitu loh. Nah, ini dikisahkan dalam Al-Qur'an ya, bahwasannya Al-Qur'an itu ditanamkan ke dalam hati Nabi Muhammad oleh Ruhul Amin. Jadi artinya Al-Qur'an ini dibacakan oleh malaikat Jibril sedemikian rupa sehingga Nabi Muhammad SAW memahami betul arti dan maksudnya. Itu loh, makanya di ayat tadi yang disinggung di ayat Al-Baqarah surat berapa tadi itu? Surah Al-Baqarah ayat ke 97 yang Udin itu ya. Yang dikatakan bahwa dimasukkan ke dalam hati ya ini oleh malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu.
Kita lanjut sahabat pilah, apa yang dikatakan Udin selanjutnya. Aneh lagi kan? Falamma ataha nudiya min syati'il wadi al-aymana fi surat Al-Qasas surat 28 ayat 30. Satu lagi ya, di sini bukti nyata bahwa Allah mengkeluhkan lidah seorang yang menghina dan menghujat Allah ketika membacakan surah dalam Al-Quran. Udin menyitir surah Al-Qasas ayat 30, maaf ya. Surah Al-Qasas ini merupakan surah ke-28 ayat ke-30. Dia menyebutkan ayat, membacakan ayat, namun tidak sampai tuntas. Lidahnya keluh, lidahnya kaku untuk itu. Kita akan simak sekali lagi ya, apa yang dibacakan Udin tentang surah Al-Qasas ayat 30 ini. Ini Rob Jibril Namus Al-Amin. Aneh lagi kan? Falamma ataha nudiya min syati'il wadi al-aymana fi surat Al-Qasas surat 28 ayat 30. Ayat tersebut berbunyi, falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buqatil mubarakah minas syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ini di dalam ayat ini Udin mengatakan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak ya. Ayat ini mengatakan falamma ataha nudiya min syati'il wadi. Di sana dikatakan, yang artinya nih ya Udin ya, maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia berseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Itu dibuat juga dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari 6982 demikian. Saudara-saudara, beliau pun pulang dalam kondisi gemetar bergegas memasuki rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, selimuti aku, selimuti aku. Zammiluni, zammiluni, maka Khadijah pun menyelimutinya. Ya teman-teman, sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, lagi dan lagi ini Udin menyitir hadis Bukhari nomor 6982. Itu mengisahkan tentang ketakutan baginda Nabi ketika setelah mendapatkan wahyu di Gua Hira, lalu lari kepada Siti Khadijah karena takut diselimuti. Daripada surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah. Nah, disitulah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Kok berbeda? Lantas ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, apakah itu sudah menjadi seorang rasul? Belum. Karena Nabi itu mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Maka ketika wahyu pertama diturunkan adalah Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu, gitu loh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
itu untuk nabi, tidak untuk belum ada perintah untuk berdakwah, untuk menyebarkan. Jadi diangkatnya nabi ini di Gua Hiro, atau diangkatnya baginda Nabi Muhammad SAW, petanda nabi, adalah di Gua Hiro. Namun belum menjadi seorang rasul. Ketika selesai itu, mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq itu, baginda Nabi Muhammad SAW lari ke rumahnya dalam keadaan ketakutan dan berselimut. Lalu turunlah ayat selanjutnya, ya, yang tadi di surah Al-Mudassir itu. Nah, di sanalah Nabi Muhammad lengkap menjadi nabi dan rasul. Karena seorang nabi menerima wahyu namun tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Tapi seorang rasul, dia menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban untuk menyampaikan. Jadi kalau itu nabi, belum tentu dia seorang rasul. Tapi kalau seorang rasul, sudah pasti dia seorang nabi. Itu perbedaannya. Nah, sedangkan hadis yang di sini itu berbeda gitu loh. Maksudnya beda. Di dalam hadis ini mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu berasal dari Robnya, dan mengatakan keadaan ketika kamu dekat kepadanya maka akan semakin dekat gitu loh. Jadi sahabat-sahabat bisa menilai ya, apa yang dibawakan Udin nyambung nggak dengan yang ditujukannya gitu loh. Kira-kira bagaimana ya? Nyambung apa tidak? Silahkan klik komen di bawah. Apakah hadis yang dibawakan Udin, baik itu hadis maupun ayat Al-Quran tadi dari surah Al-Qasas 30, lalu dikaitkan dengan hadis Bukhari 6982 nomornya, apakah ini nyambung? Apakah ini ada keterkaitan? Sahabat bisa menilai sendiri, lalu tulis komentarnya di kolom komentar ya, jangan lupa. Hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Khadijah, apakah yang terjadi denganku ini?" Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami, kemudian mengatakan, "Aku amat khawatir terhadap diriku, aku amat kacau." Maka Khadijah mengatakan, "Sekali-kali janganlah takut, demi Allah, dia tidak akan menghinamu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang-orang yang susah, memberi orang yang miskin, penjamu tamu, serta penolong orang yang menegakkan kebenaran." Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal. Ia adalah saudara dari ayahnya Khadijah. Waraqah telah memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Ia pandai menulis Alkitab dalam bahasa Arab. Maka disalinnya kitab itu dalam bahasa Arab seberapa yang dikehendakinya Allah untuk dapat ditulis. Namun usianya ketika itu telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai paman, dengarkan kabar dari anak saudaramu ini." Waraqah berkata, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi atas dirimu?" Rasulullah SAW menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa." Yang di ayat yang saya baca tadi. "Duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusir aku?" Waraqah menjawab, "Ya betul. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau, kecuali pasti dimusuhi orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya.
tidak berapa lama kemudian Warokoh meninggal dunia. Saudara, tentang keadaan ini dan cerita tentang semuanya ini adalah lelucon. Bahwa satu, Warokoh bin Naufal sebagai seorang Kristen kok mengaku Muhammad Nabi. Bahwa apa yang terjadi atas Muhammad itu adalah seperti yang terjadi atas Musa. Padahal Anda harus tahu bahwa tidak pernah pencipta langit dan bumi ini mengirim nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Ini yang harus diketahui dalam sejarah dan tulisannya ini, sehingga saya tidak percaya sedemikian rupa. 1000 kekacauan, kontradiksi antara ayat-ayat Al-Quran dengan sejarah, dengan teknologi, dengan kemajuan zaman, kontradiksi Al-Quran dengan Alkitab, kontradiksi Al-Quran dengan hadis, dan cerita-cerita yang lucu lain. Sehingga ini penting untuk saya sampaikan kepada halayak ramai. Anda setuju atau tidak, itu bukan masalah saya. Itu berpulang kepada Anda. Karena kemajuan teknologi, internet ini menelanjangi kekacauan Islam itu sendiri. Sementara saya telah melakukan penelitian dengan seksama selama 17 tahun ini, bahwa apa yang diajarkan oleh Al-Quran tidak pantas, tidak benar, dan kacau balau. Sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, sebagai bagian penutup bahwasannya Udin mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak sesuai dengan kemajuan teknologi, tidak sesuai dengan kemajuan zaman, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Al-Quran ini adalah kacau balau, banyak kontradiksi di dalamnya. Udin, Al-Quran itu tidak mengikuti zaman, justru zamanlah yang mengikuti Al-Quran. Terbalik pola pikirmu. Yang kacau itu bukan Al-Quran, yang kacau itu bukan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kacau itu adalah akal dan pikiranmu, sehingga diputar balikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikeraskan hatimu, dibutakan pikiranmu melihat kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Memang ada di kitab Bibelmu yang menyatakan bahwa ada 2 pertemuan air laut antara yang asin dan yang tawar, dan keduanya tidak bercampur. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Jadi yang kacau itu bukan Al-Qurannya, justru yang kacau itu adalah dirimu sendiri. Gitu loh. Ya berkaca gitu loh. Memang ya, kalau yang dikatakan murtadin ini selalu mundur ke belakang gitu loh, bukan maju ke depan. Berbeda dengan mu'alaf yang menggunakan akal dan pikirannya, itu maju selangkah ke depan, dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya saya mengutip pernyataan daripada Ustadz Tahta, bahwa seorang mu'alaf itu adalah seseorang yang maju ke depan dan dilunakkan hatinya untuk menerima kebenaran. Itu loh. Jadi demikian sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, reaksi pada kali ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan jangan lupa tuliskan komentar apakah pernyataan Udin ini nyambung dengan ayat yang dibacakan serta hadis yang disampaikan. Lalu siapakah yang kacau menurut sahabat-sahabat semua? Sekali lagi terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian bahasa, pembacaan ayat suci Al-Quran ataupun yang lainnya, karena kami adalah masih belajar dan kami merupakan manusia biasa. Salah dan hilaf itu wajar karena ada di dalam diri setiap manusia. Namun kebenaran yang hak
adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.